Alur pelayanan PTSP bagi kelompok rentan di Pengadilan Agama Makale. Layanan prioritas, bebas antrian layanan PTSP. Khusus kelompok rentan. Lansia, lanjut usia, 60 tahun ke atas. Ibu hamil trimester 3. Ibu hamil dengan kandungan rawan. Ibu menyusui ASI eksklusif 6 bulan. Penyandang disabilitas. Berikut alur pelayanan prioritas PTSP bagi kelompok rentan di Pengadilan Agama Makale, dimulai dari pengguna layanan datang ke kantor pengadilan. Security atau petugas PTSP menerapkan protokol kesehatan. Security atau petugas PTSP menerapkan 3S dan mengambilkan kartu prioritas. Security atau petugas PTSP menanyakan perihal keperluan dan mempersilahkan menunggu atau langsung ke meja PTSP. Jika masih berlangsung pelayanan di meja PTSP, security atau petugas PTSP akan mempersilahkan pengunjung atau pencari keadilan menunggu di tempat duduk prioritas. Jika tidak ada pelayanan yang sedang berlangsung di meja PTSP, security atau petugas PTSP akan mempersilahkan pengunjung atau pencari keadilan langsung ke meja PTSP. Petugas PTSP memanggil pengunjung atau pencari keadilan dan memberikan pelayanan sesuai keperluan. Setelah pengunjung atau pencari keadilan mendapatkan layanan, pengunjung atau pencari keadilan akan diminta untuk pengisian survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas layanan. Pengunjung atau pencari keadilan selesai menerima layanan dari PTSP. Terima kasih. Kure Sumangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan video informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Makale. Nah, tahukah Anda bahwa ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak? Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak merupakan salah satu komitmen dan prioritas pembaharuan hukum Mahkamah Agung sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun pedoman dalam mengadili perkara perempuan dilaksanakan oleh hakim berdasarkan akan asas 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, 2. Non-diskriminasi, 3. Kesetaraan gender, 4. Persamaan di depan hukum, 5. Keadilan, 6. Kemanfaatan, dan 7. Kepastian hukum. Siapa sajakah perempuan yang berhadapan dengan hukum? Yaitu perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak. Setiap tahun, pengadilan agama atau mahkamah syariah di seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara setiap tahun. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% dari perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan pihak perempuan, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama, ada 2 jenis perkara perceraian, yaitu 1. Cerai gugat, 2. Cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan pihak istri kepada pihak suami, sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada pihak istri. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut bila terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak. Apa sajakah hak-hak tersebut? 1. Nafkah idah. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama menjalani masa tunggu atau masa idah. 2. Nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghilang rasa pilu. 3. Maskan atau tempat tinggal. 4. Kiswah atau pakaian yang layak selama mantan istri menjalani masa idah atau menurut putusan pengadilan. 5. Mahar yang terutang. 6. Nafkah madiah.
Nafkah Madiah adalah nafkah lampau atau nafkah terutang yang harusnya diberikan mantan suami kepada mantan istrinya. 7. Nafkah hadanah. Nafkah hadanah adalah nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau kurang dari 21 tahun. Lalu, bagaimanakah cara memperoleh pemenuhan hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atau cerai gugat dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa untuk mengajukan bukti-bukti pekerjaan dan penghasilan mantan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suami dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Jika tuntutan dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. 2. Mendatangi tempat suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. 3. Bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Nah, untuk mendukung terwujudnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya dan memastikan data atau informasi yang diperlukan sudah lengkap dalam penyusunan gugatan. Jangan takut, sebagai kaum perempuan mungkin takut atau ragu untuk menuntut hal-hal yang menjadi haknya. Akan tetapi, jangan ragu, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya berdasarkan prinsip equality before the law atau persamaan di muka hukum. Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan. Untuk itu, yuk perjuangkan hak-hak Anda dan buah hati Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Silahkan scan QR Code ini untuk mendapatkan informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia bertekad mewujudkan pengadilan yang inklusif untuk tercapainya visi Badan Peradilan yang Agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain, yang pertama perkawinan seperti cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua kewarisan. Yang ketiga wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat zakat, infak dan sodakoh. Yang kelima ekonomi syariah. Dan yang keenam jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Apakah Anda punya sengketa terkait jenis perkara tersebut, dan ingin menyelesaikannya di pengadilan? Anda dapat mendaftarkan perkara dengan datang ke kantor pengadilan secara langsung atau secara online yang dikenal dengan sistem elektronik.
Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak di antaranya tanah dan rumah, Anda dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Berperkara di peradilan agama dapat dilakukan dengan dua cara. Cara biasa atau manual dan cara online atau elektronik. Jika Anda berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan. Kemudian Anda membayar biaya perkara sesuai yang ditetapkan. Setelah itu Anda menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal Anda. Selanjutnya Anda mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Anda dapat juga berperkara secara online atau elektronik yang dilakukan secara pribadi maupun diwakili oleh kuasa hukum. Jika Anda diwakili oleh kuasa hukum, maka seluruh proses beracara akan diwakili oleh kuasa hukum Anda. Jika Anda mendaftar secara pribadi dengan cara elektronik, Anda harus memiliki akun e-court yang dibuat di kantor pengadilan dengan membawa EKTP. Pembuatan akun e-court akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah itu, pendaftaran perkara dilakukan secara online dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan melalui akun e-court yang telah dibuat. Kemudian Anda membayar biaya perkara secara elektronik sesuai tarif yang sudah ditentukan. Apa yang Anda lakukan setelah mendaftar perkara? Setelah perkara didaftarkan, Anda cukup menunggu panggilan sidang yang akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan. Untuk tergugat atau termohon, panggilan sidang akan disampaikan oleh petugas pengadilan. Jika dalam persidangan, tergugat atau termohon setuju untuk beracara secara elektronik, maka akan dibantu untuk membuat akun e-court. Selanjutnya, proses persidangan seperti jawab-menjawab, kesimpulan, pembacaan putusan, dan penyampaian salinan putusan dilakukan secara elektronik. Terkecuali untuk pembuktian, Anda harus datang langsung di persidangan. Jika tergugat atau termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara biasa di gedung pengadilan. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79 212, PTSP online di ptsp.badila.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, inklusi yes. Mahkamah Agung terus membuat terobosan. Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamaagung.go.id. E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia. Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan. Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan.
Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu repot antri di bank. Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran, seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda. Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis. Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis. Panggilan dikirim melalui domisili elektronik yang Anda pilih. Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita. E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan. Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju Badan Peradilan yang Agung. Dan pira-pira cara dipakai mendaftar di Pengadilan Agama Makale. Ya motu mak penpisanna rampo komi inde Pengadilan Agama Makale mane mialai siami pake tu kartu tanda pengenal na ben komi security mi male la komeja PTSP mi pak bianni tu gugatan baktu permohonan ni sola syarat-syarat sengakna. Bisa komi duka pertama gugatan atau permohonan secara mandiri pakai aplikasi gugatan mandiri. Ya ketai mitandai garaga gugatan kalena dan siap pusbakum bisa garagan komi inde Pengadilan Agama Makale. Si taru na to natarima siya paresa petugas minay mendaftar tu surat-surat mi. Ya kemang kamu to den surat sang lamba na ben komi petugas. Rincian na mintu pira lami baya. Namane to male komi lako bang mak baya. Ya kemang kamu mi baya. Sule komi lako kantor Pengadilan Agama Makale. Mi male lako meja kasir. Mi patiron ni tu buktina jong ebang komang kemo mi baya. Mi mane tiben namoro perkara. Yan namangka to melengka komi lako meja pendaftaran. Na di pertama SIPP tu perkarami. Mane to diben mo komi tu surat gugatan waktu permohonan mangka digaragan komi imane bisa disuasule lako banua si taruna mi kampe mo jo banua tu surat petamba piran mi di sidang ya keden mo mi ampa tu petamba sidang rampo komi lako Pengadilan Agama Makale mi ikuti tu persidangan sesuai jadwal dan komi mi ikuti taruh itu sidang saya lako mangka nasang tu sidang natetapkan majelis hakim ya ke mangka nasang mo tu sidang mi naden patorona tu mi bisa langsung male miala lako kasir sabak ya tu perkara mi tae pa na berkekuatan hukum tetap jadi ibenpa kesempatan sang pulo apa allona mangkanna dibaca baktu di pokadan jadi ya tu balimi bisa petada upaya hukum ya motu mak penpisanna banding ya motu ketai na puas tu isi putusanna majelis hakim mak penduanna perset baktu perwalawanan balimi
jo putusan Verstek. Ia kemang kanasang moto natai mangewa tu balimi na berkekuatan hukum tetap mo tu perkarami bisa mo miala tu produk pengadilan ya moto akta cerai ke gugatan bak tu salinan putusan ke permohonan. Apa itu e-litigasi? E-litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019. E-litigasi merupakan bagian dari e-court. E-court saat ini mencakup 4 layanan secara elektronik, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigasi. Lalu, apa manfaat dari e-litigasi? Pertama, jadwal dan agenda persidangan lebih pasti. Kedua, dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan dapat dikirim secara elektronik. Ketiga, bukti-bukti tertulis dikirim secara elektronik dan diperbolehkan ditandatangani secara digital. Keempat, pemeriksaan saksi dan ahli dapat dilakukan secara telekonferensi. Kelima, pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh para pihak. Dan yang terakhir, salinan putusan dikirim secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik. Lalu, bagaimana tata cara persidangan secara elektronik? Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan, dan persetujuan prinsipal. Kemudian, hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Hakim akan menetapkan jadwal persidangan atau court calendar. Kemudian para pihak akan melakukan jawaban replik, duplik secara elektronik. Selanjutnya para pihak mengirimkan bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Kemudian, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Dan para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik. Hakim akan membaca salinan putusan secara elektronik juga. Dashboard hakim. Untuk mengakses e-litigasi, hakim harus login terlebih dahulu. Pada dashboard e-court, terdapat pengumuman dari pimpinan Mahkamah Agung ditujukan kepada pengadilan. Terdapat pula informasi kolom perkara yang berisi info pendaftaran perkara, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu berhasil mendapatkan nomor perkara dan bayar, dan belum mendapatkan nomor perkara, belum melaksanakan e-summon, dan belum ada persidangan. Pada menu pendaftaran perkara, terdapat submenu jenis perkara, yaitu gugatan, bantahan, gugatan sederhana, atau permohonan online. Jika hakim sudah memilih salah satu dari jenis perkara, akan tampil perkara apa saja yang akan ditangani. Untuk melakukan persidangan elektroniknya, hakim dapat memilih nomor perkara pada kolom kode dan tanggal register. Dalam menu pendaftaran perkara, dari nomor perkara yang terpilih akan muncul semua informasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pendaftaran, persidangan, dan dokumen. Pada bagian menu pendaftaran, terdapat informasi pendaftaran perkara, pembayaran, persetujuan pihak menggunakan saluran elektronik, atau persetujuan prinsipal, panggilan, serta biaya perkara. Pada menu persidangan berisi histori jalannya sidang yang akan ditandatangani oleh hakim. Seluruh penetapan hari sidang, jadwal sidang, dan tundaan sidang telah terintegrasi dengan SIPP. Dokumen akan dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai dengan jadwal sidang. Mekanisme kontrol dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim. Selama belum diverifikasi oleh majelis hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirimkan oleh lawan.
Pemberitahuan diterimanya dokumen akan diterima oleh hakim melalui notifikasi yang telah terintegrasi antara e-court dan SIPP. Sebelum melakukan verifikasi dokumen, hakim bisa melihat keseluruhan isi dokumen dengan dua format file, yaitu doc dan RTF. Ketika hakim melakukan verifikasi dokumen terhadap isi dokumen yang telah diupload oleh para pihak dan menyatakan setuju untuk melakukan verifikasi, maka hakim akan menekan tombol biru dan melakukan verifikasinya. Secara otomatis, status dokumen berubah menjadi sudah diverifikasi oleh majelis hakim. Verifikasi dokumen ini dilakukan hanya pada saat jam kerja dan tanggal sidang. Ketika perkara sudah dinyatakan putus, seorang hakim bisa melakukan upload dokumen salinan putusan pada e-court melalui tombol upload salinan putusan. Ketika salinan putusan telah terupload, file akan otomatis muncul pada field salinan putusan. Pada bagian dokumen, berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan. Status dokumen dibagi menjadi dua, yaitu yang terkunci dan yang tidak terkunci. Yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut bisa diakses atau di-download dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim, sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut belum terkunci, berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim. Jadi, mari kita sukseskan e-litigasi menuju peradilan modern berteknologi informasi. Akses infonya di e-court.mahkamah-agung.go.id.
kotulera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya banggakan.
saya bersama pimpinan Mahkamah Agung mengajak setiap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk bersama-sama satu, meniatkan pekerjaan yang kita lakukan selain untuk memenuhi kewajiban, juga untuk beribadah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi etika profesi sebagaimana termuat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kode etik dan pedoman perilaku panitra dan jurusita, serta aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung. 3, memberikan pelayanan terbaik dengan cara bekerja keras, cerdas, dan ikhlas, serta menghindari pelayanan yang bersifat transaksional. 4, menghindari perbuatan tercela agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan. 5, memperkuat jiwa korsa agar tercipta rasa persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki organisasi demi terwujudnya peradilan yang agung. Demikian imbauan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menuntun kita dalam menjalankan tugas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian menjadi perhatian utama peradilan agama saat ini. Untuk itu, kami persembahkan video informasi tentang bagaimana pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca penceraian di peradilan agama dapat diwujudkan. Selamat menyaksikan. Setiap tahun, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah seluruh Indonesia menerima perkara tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian, dan 70% perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara perceraian yang diajukan tersebut, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dan dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan perkara eksekusi. Di peradilan agama ada 2 jenis perkara perceraian, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Sedangkan cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami. Tahukah Anda, ada beberapa hak perempuan dan anak yang dapat dituntut jika terjadi perceraian, baik dalam perkara cerai gugat maupun dalam perkara cerai talak. Apa saja hak-hak tersebut? 1. Nafkah idah. Nafkah idah adalah nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama menjalani masa tunggu atau idah. 2. Mut'ah. Mut'ah
adalah kenang-kenangan dari mantan suami kepada mantan istri. Ketiga, maskan atau tempat tinggal dan kiswah atau pakaian yang layak selama menjalani masa iddah atau menurut putusan pengadilan. 4. Mahar yang terhutang. 5. Nafkah madiyah, nafkah lampau atau nafkah terhutang yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya. 6. Nafkah anak. Bagaimana cara memperoleh hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Jangan lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghasilan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suaminya dalam perkara cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Nah, jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami Anda tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Kedua, mendatangi tempat mantan suami Anda bekerja dengan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan dapat dilaksanakan. Ketiga, bisa juga Anda melaporkan kepada pihak kepolisian dengan alasan mantan suami melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Anda dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui 1. Website Pengadilan Agama Mahkamah Syariah seluruh Indonesia. 2. Media dan petugas informasi di pengadilan yang Anda datangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.